Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Untung dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam kelompok. Next. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Oktavian Putri, NIM belakang 162, Nikodemus Wahyu Saputra, NIM belakang 168, Nikade Roslinda, NIM belakang 169, Deni Indarto, NIM belakang 174, Rahmadanti Putri, NIM belakang 177. Ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama proses pengambilan keputusan, yang kedua sifat dasar keputusan kelompok, yang ketiga bahaya potensial dari pengambilan keputusan dalam kelompok, dan yang keempat contoh kasus dan kesimpulan. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi 2 alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan yang disebut keputusan. Selanjutnya adalah latar belakang pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan memperhatikan organisasi, perorangan, dan kelompok perorangan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dinyatakan dalam teori sistem. Dalam teori ini, suatu sistem merupakan suatu set elemen-elemen atau komponen yang tergabung bersama berdasarkan suatu bentuk hubungan tertentu. Komponen-komponen itu satu sama lain saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Tingkah laku suatu organisasi sangat tergantung pada tingkah laku komponen-komponennya dan hubungan antar komponen. Yang kedua, sebagai contoh, suatu perusahaan sebagai suatu organisasi yang akan mencapai tujuan, misalnya jumlah penjualan maksimal atau maksimum revenue, setiap pimpinan subunit harus mengambil keputusan guna menunjang pencapaian tersebut. Informasi utama yang diperlukan adalah besarnya jumlah permintaan produk yang akan diproduksi. Berdasarkan ramalan penjualan di waktu yang datang, direktur produksi memutuskan untuk memproduksi melalui perencanaan sejumlah yang diminta agar tidak terjadi produksi berlebihan atau overproduction atau produksi rendah, atau juga yang disebut dengan underproduction. Selanjutnya adalah teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan atau keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Proses ini terkadang amatlah rumit karena berdampak pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Seorang pimpinan produksi memutuskan untuk mengurangi produksi di saat kondisi perekonomian sedang buruk. Seorang jenderal memutuskan untuk melakukan serangan mendadak karena tahu bahwa musuh sedang siap dan siaga. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada 4 kategori keputusan. Yang pertama, keputusan dalam keadaan kepastian. Yang kedua, keputusan dalam keadaan risiko. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Dan yang keempat adalah keputusan dalam keadaan konflik. Selanjutnya adalah pandangan tentang pengambilan keputusan.
Fred Lutens dalam bukunya Perilaku Organisasi menyebutkan bahwa pengambilan keputusan didefinisikan secara universal sebagai pemilihan alternatif. Pendapat yang senada diungkapkan oleh Chester Bernard dalam The Function of the Executive bahwa analisis komprehensif mengenai pengambilan keputusan disebutkan sebagai suatu proses keputusan merupakan teknik untuk mempersempit pilihan. Sementara dalam bahan ajar Dr. Muhammad Abdul Mufti SEMM bahwa membuat keputusan adalah the process of pushing of course and action for dealing with a problem or opportunity. Selanjutnya, Herbert Simon, ahli teori keputusan dan organisasi, mengkonseptualisasikan 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pertama, aktivitas inteligensi, kedua, aktivitas desain, ketiga, aktivitas memilih. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tunggal. Tujuan pengambilan keputusan ini yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya sekali diputuskan dan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Kedua, ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan 2 masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Kemudian masuk di langkah dalam pengambilan keputusan. Manserburn mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam pengambilan keputusan terdiri dari 3, yaitu 1, tahap identifikasi, yaitu tahap pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Sebab tingkat diagnosis tergantung dari kompleksitas masalah yang dihadapi. Yang kedua, tahap pengembangan. Tahap ini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Dan yang ketiga, tahap seleksi. Tahap ini pilihan solusi dibuat dengan 3 cara pendekatan seleksi, yakni dengan penilaian pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Kemudian, keputusan diterima secara formal dan otorisasi dilakukan. Selanjutnya, sifat dasar keputusan kelompok. Pengambilan keputusan harus dilihat sebagai sesuatu yang kontekstual sifatnya karena, yang pertama, pengambilan keputusan tidak berlangsung dalam keadaan yang mana berhentinya suatu organisasi. Kedua, pengambilan keputusan berlangsung dalam rangka kehidupan organisasional. Ketiga, pengambilan keputusan berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan berbagai saran yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat, pengambilan keputusan menyangkut berbagai model, teknik, prosedur yang bersifat universal, akan tetapi diterapkan dengan memperhitungkan situasi, kondisi, waktu, serta tempat.
Kelima, pengambilan keputusan pada analisa terakhir diukur dengan implementasinya. Selanjutnya, bahaya potensial dari pengambilan keputusan dalam kelompok. Terdapat kerugian pembuatan keputusan secara kelompok adalah, yang pertama, implementasi suatu keputusan apakah dibuat oleh kelompok atau tidak harus diselesaikan para manajer secara individual. Karena kelompok tidak diberikan tanggung jawab, keputusan-keputusan kelompok dapat menghasilkan situasi di mana tidak seorang pun merasa bertanggung jawab dan saling melempar tanggung jawab. Kedua, berdasarkan pertimbangan nilai dari waktu sebagai salah satu sumber daya organisasi, keputusan kelompok sangat memakan biaya. Ketiga, pembuatan keputusan kelompok adalah tidak efisien bila keputusan harus dibuat dengan cepat. Keempat, keputusan kelompok dalam berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Kelima, bila atasan terlibat atau bila seorang anggota kelompok mempunyai kepribadian yang dominan, keputusan yang dibuat secara kelompok dalam kenyataannya bukan keputusan kelompok. Kemudian yang keempat, contoh kasus dan kesimpulan. Berikut ini sebuah contoh kasus pengambilan keputusan. Presiden Kennedy diberikan dokumen rahasia JCSM 5761 berisi evaluasi militer rencana militer para CIA Kuba pada awal Februari. Ia menyarankan Amerika Serikat agar mempersenjatai dan melatih sekelompok orang buangan Kuba yang kemudian akan kembali ke tanah air mereka untuk memimpin pemberontakan melawan pemimpin negara Kuba saat ini. Tidak menutup kemungkinan Kennedy dapat mempelajari laporan tersebut dan membuat keputusan pada saat itu. Namun, ia menyerahkan keputusan pada sebuah kelompok daripada membuat pilihan itu sendiri. Membuat keputusan dalam kelompok menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan membuat keputusan sendiri. Kelompok dengan sumber daya informasi yang lebih besar dan kapasitas untuk memproses informasi tersebut mungkin dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik, serta mendeteksi kesalahan dalam penalaran. Anggota juga dapat menemukan keputusan kelompok lebih memuaskan daripada keputusan individu, terutama apabila kelompok menggunakan proses pengambilan keputusan pembangunan konsensus. Baik, ini adalah kesimpulannya dari keseluruhan PPT. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terhindarkan dari bersosialisasi, berkomunikasi, dan membentuk koneksi dengan orang lain. Salah satu penghubung antara manusia satu dengan yang lainnya adalah melalui grup atau kelompok. Sebuah kelompok dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang terhubung dalam hubungan sosial dan oleh hubungan sosial. 2. Keuntungan pengambilan keputusan secara berkelompok adalah ada 3. Yang pertama, pengetahuan dan informasi lebih banyak melalui polling atau gabungan sumber daya anggota kelompok. Yang kedua, peningkatan penerimaan dan komitmen terhadap keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pemahaman lebih baik terkait isi keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada beberapa alasan mengapa diskusi kelompok seringkali tidak efektif. Dalam diskusi kelompok, kesalahpahaman tentu tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota kelompok yang kesulitan mengungkapkan maksudnya secara jelas, sehingga terjadi kesalahan dalam menangkap pesan. Kondisi di mana individu membicarakan informasi yang telah diketahui banyak anggota atau shared information, dan menyimpan sendiri atau sedikit membicarakan informasi yang tidak diketahui umum atau unshared information, dapat menjadi bahaya. Tidak menutup kemungkinan, informasi yang tidak dibagikan tersebut mengandung informasi yang sangat dibutuhkan dan berpengaruh pada keputusan terbaik. Apabila tidak mendapatkan informasi tersebut, kelompok akan mengambil keputusan dengan informasi yang sudah diketahui seluruh anggota saja. Ada 3 jenis kesalahan pengambilan keputusan, yaitu penyalahgunaan informasi, pengabaian informasi penting, dan mengandalkan aturan heuristik yang menyederhanakan keputusan secara tidak tepat. Baik, sekian diskusi kelompok 10. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa di-drop di e-class.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.